beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-338 ini didukung oleh para pemain Edo sebagai Peronda, Ivonoro sebagai Sakawuni, Surya sebagai Sesepuh, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Laki-laki yang sedang bertugas meronda merintih-rintih kesakitan. Perempuan itu telah memelintir tangan kanannya ke belakang. Akhirnya laki-laki petugas ronda itu mengaku bersalah. Dia bersedia menjawab dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh perempuan itu. Perempuan itu yang tak lain adalah Sakawuni, menanyakan perihal jalan lurus yang penuh batu-batuan, yang merupakan jalan satu-satunya di desa Katumba. Jalan lurus ini menuju ke sebuah bukit. Lihatlah, nih lihat telunjukku ini. Nah, di sanalah letak bukit itu. Bukit apa itu namanya, Pak? Bukit Kardama. Ah, aneh sekali nama bukit itu. Ya, itu ada sejarahnya. Kardama artinya kotoran, noda begitu, atau najis. Bagaimana sejarah nama bukit itu? Dan kita bisa melihat apa di sana? Kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali gundukan-gundukan batu padas yang kering kerontang. Bukit itu seperti bukit mati, bukit maut. Kalau kau ingin ke sana, lebih baik batalkan saja niatmu itu. Ini hanya saranku loh. Iya, terima kasih atas saranmu, Pak. Barangkali maksudmu baik, tapi sayang sekali. Aku justru ingin pergi ke atas puncak Bukit Kardama. Oh, jangan. Percayalah,
jangan pergi ke sana. Kami nih ya, orang-orang di desa ini, bahkan orang-orang dari desa lain, tidak akan pernah menyaba bukit itu. Tidak akan pernah ada yang pergi menjamahnya. Mungkin bukit itu dihuni siluman atau hantu atau makhluk-makhluk halus yang lain. Ya, saya rasa begitulah. Sudah banyak yang membuktikannya. Ada 3 orang dari desa Katumba ini pergi ke puncak bukit ya untuk mencari batu-batu kapur. Tapi entahlah, mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Tidak ada bekasnya. Barangkali mereka telah dimangsa oleh siluman penunggu bukit itu. Mengerikan sekali. Iya, karena itu ya, ikutilah saranku. Jangan pergi ke sana. Nah, lebih baik kau menginap saja di desa ini. Kalau kau akan pergi ke desa Lambang Sari atau desa Watu Papak, kau bisa meneruskan perjalananmu besok pagi saja. Kau bisa mengambil jalan lain. Ya, sekalipun jalan itu agak memutar, tapi cukup aman loh. Kau tidak perlu melewati kaki bukit itu. Maaf, Bapak tadi mengatakan bahwa nama bukit itu ada sejarahnya. Boleh aku mendengarnya? Mengapa bukit itu bisa dinamakan Kardama, yang artinya kotoran atau noda? Ya, baiklah. Akan kuceritakan. Sebenarnya cerita ini cerita keramat. Cerita yang ditabuhkan. Tapi karena kau mendesak juga, ya baiklah akan kuceritakan. Asal-usul bukit itu bersumber ya pada kisah cinta antara 2 orang anak remaja. Dulu pada zaman dulu gitu, kira-kira 100 tahun yang lalu. Ya demikianlah cerita orang-orang tua. Di desa Katumba ini ada 2 orang remaja yang tengah berkasih-kasihan. Jatuh cinta begitu. Nah, remaja laki-laki adalah anak kepala desa. Sedangkan remaja perempuannya anak warga desa biasa. Nah, suatu ketika mereka tergelincir ketika sedang berkasih-kasihan itu. Mereka terjebak oleh nafsu. Dan mereka telah melakukan perbuatan yang sangat hina, yang merupakan pantangan besar di desa kami. Kau tahu kan apa yang kumaksudkan? Iya, tentu saja aku tahu. Lalu bagaimana sikap warga desa ini, Pak? Ya begitulah, mereka marah sekali. Kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua anak remaja itu pun diarak, dibawa berkeliling desa, dan tubuhnya dibuat, ya maaf ngomong, dibuat telanjang bulat. Ya, mereka menjadi tontonan warga desa beramai-ramai. Warga desa memukul tabu-tabuan sambil mengejek kedua remaja itu. Ketika orang-orang desa berteriak-teriak dengan garang, mendadak muncul sesepuh desa. Sesepuh desa itu sangat berpengaruh bagi warga desa Katumba. Pokoknya segala perkataannya akan dituruti. Segala petuah dan nasihat-nasihatnya akan diikuti. Nah, sesepuh itu pun muncul dari kerumunan orang-orang dan segera berteriak lantang. Diam, tenang semuanya. Semuanya tenang. Lihat 2 anak manusia ini. Mereka telah membuat desa kita tercemar oleh kotoran. Mereka telah membuat desa kita dilumuri kardama. Mereka telah membuat hati kita menjadi tidak bersih lagi. Perbuatan mereka benar-benar terkutuk dan pasti akan dikutuk oleh para dewa. Perbuatan mereka akan membuat nasib seluruh warga desa ini sial. Karena itu perbuatan mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Tidak. Hukuman itu masih terlalu ringan untuk mengganjar perbuatan mereka. Dengar semuanya. Aku adalah sesepuh desa ini. Kalau kalian masih mau percaya padaku,
kalian masih menganggapku sebagai pembimbing kalian, maka kalian harus menuruti apa yang menjadi keputusanku. Dua manusia ini telah melakukan perbuatan kotor di desa kita. Dan perbuatannya itu jelas akan membuat desa kita tercemar untuk selama-lamanya. Kecuali jika mereka memperoleh ganjaran hukuman yang setimpal. Sekarang dengarkan. Dengarkan wahai manusia-manusia terkutuk. Dengarkan apa yang akan kami putuskan untuk mengganjar perbuatan kalian. Laki-laki ini adalah kotor. Dan perempuan ini adalah kotor. Mereka berdua sama-sama kotornya. Karena itu, mereka berdua harus menanggung seluruh perbuatannya yang kotor yang akan membuat kerugian kita bersama. Ayo, dua orang ini harus dipaksa untuk saling memakan kotoran mereka. Cepat lakukan. Mereka harus membuang kotoran dan saling menukarnya untuk kemudian saling memakannya. Hanya dengan cara seperti itu, desa kita akan menjadi bersih dari noda-noda yang telah mereka coreng-morengkan ke wajah kita. Cepat lakukan. Ayo. Kalian semuanya paksa mereka membuang kotoran. Dan paksa mereka saling memakan kotoran mereka. Cepat lakukan. Demikianlah, kedua anak remaja itu pun dipaksa untuk saling memakan kotorannya masing-masing. Dan setelah itu mereka dibuang ke atas bukit. Mereka tidak boleh turun. Kaki bukit dijaga dengan ketat. Dan mereka tidak diberi makanan ataupun minuman. Dalam keadaan telanjang bulat ya, mereka merintih siang malam. Tiap hari, mereka kelaparan. Dan mereka kesakitan. Akhirnya pada suatu pagi yang cerah, sinar matahari bersinar cerah itu, warga desa menemui tubuh mereka sudah tidak bernyawa lagi. Lah, tubuh mereka kelihatan saling berpelukan, tapi tangan-tangan mereka saling mencekik. Ya, demikianlah akhir kisah hidup mereka. Dua orang yang telah dianggap menodai desa kami. Akhirnya bukit di mana mereka dibuang kami namakan Kardama. Artinya najis atau kotoran atau noda begitu. Iya, baiklah. Terima kasih atas cerita Bapak. Cerita ini sudah lama sekali. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Tapi bagi kami, warga desa Katumba ini, mengetahui cerita ini seolah-olah merupakan suatu kewajiban begitu. Setiap orang tua akan memberikan penjelasan kepada putra-putrinya bahwa selama masih berpacaran, tidak sepantasnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya, perbuatan tidak senonoh memang tidak pantas untuk dilakukan oleh siapapun juga. Bukan hanya oleh mereka yang sedang berpacaran, Pak. Orang tua pun tidak pantas melakukannya. Bukan demikian, Pak? Iya, betul. Memang demikian. Perbuatan tidak senonoh memang tidak pantas dilakukan oleh siapapun juga, ya. Nah, selamat malam, Pak. Selamat meronda keamanan desa ini. Aku akan meneruskan perjalanan. Tunggu. Kau mau kemana? Aku ingin membuang kotoran di puncak Bukit Kardama. Sakawuni segera melompat dan tubuhnya lenyap di telan kegelapan. Dia terus melangkah setengah berlari menuruti jalanan berbatu. Sebentar kemudian dia sudah tiba di kaki Bukit Kardama. Dia istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah lereng bukit. Fajar telah menyingsing ketika Sakawuni mulai menapak di atas lereng. Perlahan-lahan hari menjadi terang. Memang aneh sekali bukit ini. Tapi tidak cocok dengan namanya. Aku sama sekali tidak melihat kotoran apapun juga di atas lereng bukit ini.
Dan bukit ini cukup bersih. Tapi aku melihat gejala-gejala keganjilan. Ya, rasanya aneh sekali. Mengapa udara yang bertiup terasa panas? Bukankah seharusnya pagi ini terasa sejuk? Oh, jangan-jangan di sekitar tempat ini terdapat sumber air panas. Mengapa pohon-pohon besar itu meranggas? Tidak selembar pun daun bergantung di atas rantingnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di atas bukit ini? Suara apa itu tadi? Sepertinya suara tanah longsor. Coba, akan aku lihat. Sakawuni lalu melompat di sela-sela celah-celah batu padas. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik gundukan-gundukan batu padas. Rupanya ada 2 orang pendekar sedang berkelahi. Bukankah itu Kamandanu? Dan bukankah lawannya itu Empu Tombajil? Kurang ajar. Rupanya Kamandanu sudah membuat janji dengan Tombajil. Boleh saja. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku akan duduk saja di sini dan menjadi penonton yang baik. Silakan terus bertarung. Aku tidak akan mengganggu kalian. Bagus sekali anak muda. Sudah berapa kali kau dapat menyelamatkan jiwamu dari sergapan-sergapan Aji Segara Geni? Aku tahu, Empu Bajil. Kau telah berhasil meningkatkan kemampuanmu. Tapi bukan berarti kau akan dapat dengan mudah merobohkanku. Kau harus bekerja keras jika ingin mengalahkan aku. Kau masih tetap saja sombong. Sekarang lihat, aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk berlompatan ke sana kemari. Kau sudah membuat hatiku sakit, Kamandanu. Tahukah kau telah menghancurkan tongkat pencabut roh milikku. Dan untuk itu aku tidak akan pernah mengampuni kesalahanmu. Sekarang lihat anak muda. Lihat! Kulihat sepertinya kemampuan Empu Tombajil setingkat lebih tinggi. Pukulan-pukulan Aji Segara Geninya lebih dahsyat dan lebih cepat. Tapi kukira Arya Kamandanu masih akan bisa melayaninya dengan pedang naga puspa. Apa yang diduga oleh Sakawuni ternyata meleset. Empu Bajil terus mengurung Arya Kamandanu dengan Aji Segara Geni. Pendekar cabul itu mengirimkan gulungan-gulungan hawa panas dan sekali waktu melepaskan dentuman-dentuman pukulan yang sangat dahsyat. Beberapa kali nyawa Arya Kamandanu terancam dan beberapa kali pula dia selamat oleh perisai pedang naga puspa. Tapi suatu ketika dia kurang cepat berkelit menghindar dan pada saat itu Empu Bajil menyerang dengan garang. Arya Kamandanu terkejut. Dia berusaha membendung serangan itu dengan pedang naga puspa. Sambil mengerahkan seluruh tenaganya, Arya Kamandanu terus berusaha untuk menghadang gempuran-gempuran Empu Bajil. Mendadak tangannya merasa kesemutan. Pedang naga puspa terasa menjadi sangat berat dan semakin lama semakin berat. Arya Kamandanu menjadi gugup. Empu Bajil merasa mendapat keleluasaan untuk menyerangkan pukulan-pukulan beruntun. Sakawuni terlambat untuk bertindak. Baru saja dia bangkit, kedua belah matanya menatap Empu Bajil yang melompat dengan garang sambil menyerangkan Aji Segara Geni.
Arya Kamandanu bergoyang-goyang. Dia masih berusaha untuk bertahan di atas kedua belah lututnya. Tapi akhirnya tubuh itu pun roboh dan pedang naga puspa terpental jatuh. Empu Bajil merasa sangat kegirangan. Dia buru-buru melompat untuk memungut pedang naga puspa. Sementara Arya Kamandanu tergeletak di atas sebongkah batu yang dikelilingi oleh semak belukar kering. Sakawuni belum berani untuk bangkit. Dia tetap di tempat persembunyiannya. Dia ingin tahu perkembangannya lebih lanjut. Apa kataku, anak muda? Suatu ketika aku pasti bisa merebut pedangmu ini. Dan sekarang inilah buktinya. Kau dapat kurobohkan dan pedangmu berhasil kurebut. Sekarang pedang ini menjadi milikku. Menjadi milik Empu Bajil untuk selama-lamanya. Tapi aku masih belum puas. Mungkin sekarang ini kau masih bernapas. Sekalipun napasmu kembang kempis, aku tetap belum puas jika belum sampai membunuhmu, anak muda. Tiba-tiba Empu Bajil merasa tangannya gemetaran. Dia merasakan ada tenaga gaib yang sangat dahsyat memancar dari tubuh pedang. Dan tenaga gaib itu mulai menghisap kekuatannya. Makin lama makin besar dan makin besar. Empu Bajil menjadi gelagapan dan kebingungan. Untuk sesaat lamanya dia hanya berdiri dalam keadaan tegang. Sementara tangan kanannya terus bergetar. Makin lama makin hebat. Wajah Empu Bajil pun kemudian menjadi berubah kemerah-merahan. Ada apa dengan benda ini? Kurang ajar. Benda ini seperti bernyawa. Benda ini seperti hidup. Dia telah menyedot kekuatanku. Kurang ajar. Benda ini mengajakku bertarung. Baik, aku tidak akan menyerah begitu saja. Benda ini harus dapat kutaklukkan. Kekuatannya semakin lama semakin dahsyat. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin terus-menerus bertahan. Benda ini bisa membunuhku. Pedang iblis, pedang laknat, pedang jahanam. Mampus kau, pedang jahanam. Bajil masih terus bergelut dengan pedang naga puspa. Dia berusaha untuk membendung arus kekuatan gaib yang memancar dari dalam tubuh pedang. Tangan-tangan Empu Bajil sampai bergetar. Wajahnya menegang. Akhirnya dia tidak mampu lagi berdiri di tempatnya. Tubuhnya menjadi bergoyang-goyang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Empu Tong Bajil? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.